Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian madrasah materi kelas 8. Materi yang pertama adalah GLB. Apa itu GLB? Nah, GLB ini adalah gerak lurus beraturan. Merupakan gerak dengan kecepatan konstan atau dapat dikatakan gerak tanpa adanya percepatan. Nah, ini nih rumusnya. Kemudian ini ada grafik hubungan kecepatan dan waktu. Jadi grafiknya itu memiliki garis linear ke atas maupun ke bawah. Yang berikutnya ada hukum Newton. Hukum 1 Newton ini adalah F sama dengan 0. Artinya tidak ada gayanya. Gayanya bernilai 0. Seperti contohnya buku di atas meja. Kemudian ada hukum kedua Newton, ini F sama dengan M dikali A. Contohnya ada anak yang menarik dan ada anak yang mendorong. Sedangkan hukum ketiga Newton, contohnya adalah F aksi sama dengan F reaksi. Contohnya anak berenang. Kemudian di sini ada persamaan rumus-rumus yang akan digunakan dalam hukum Newton. Yang berikutnya adalah usaha atau disimbolkan dengan huruf W. Jadi usaha ini adalah gaya dikali perpindahan. Contohnya seperti pada tayangan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Ada gaya 20 Newton, kemudian melakukan perpindahan sejauh 80 cm. Ingat, kalau satunya cm diubah dulu ke dalam meter. Oke, dan dia dapatkan jawaban usahanya sebesar 16 joule. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang tekanan. Jadi, tekanan pada zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan benda per luas permukaan. Rumusnya P sama dengan F per A. Jadi, P itu tekanan, F gaya, A luas penampang. Kalau gaya kamu semakin besar, maka tekanannya pun akan semakin besar. Ya kan? Tetapi kalau gayanya semakin kecil, maka tekanannya pun akan semakin kecil. Nah, sebagai contoh nih, ada sepatu high heels, sneakers, dan wedges. Kita lihat high heels memiliki heels yang sangat kecil ya. Oke, kemudian tinggi. Untuk yang perempuan pasti tahu nih, kalau pakai high heels kira-kira bisa nggak satu harian full pakai? Pasti kakinya akan rasa sakit kan? Kemudian wedges, dia tinggi tapi permukaannya lebar. Kalau kita pakai masih bisa nyaman lah ya, meskipun kalau pakai seharian kakinya tetap pegel. Nah, tapi kalau pakai sneakers nih gimana nih? Seharian tahan nggak? Tentunya tahan ya. Kenapa? Karena semakin luas permukaannya itu semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil, ya kan? Dan semakin rendah suatu benda, tingginya itu semakin pendek, ya. Itu pun tekanannya akan semakin kecil. Jadi urutan dari ketiga benda tadi, ya kan, yang paling besar tekanannya adalah yang sepatu high heels, kemudian yang wedges, dan yang terakhir adalah yang sneakers. Sampai di sini bisa paham konsep tentang tekanan? Ya, yang berikutnya tentang getaran. Jadi getaran ini adalah gerakan bolak-balik secara berkala melalui suatu titik. Contohnya, bandul kita tarik, maka dia akan berayun dari dari 2, kita tarik ke 3, maka dia akan kembali ke 2 dan akan menuju 1, kembali lagi ke 2. Ya, kita lanjut ke cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang itu ditandai dengan simbol V sama dengan lambda, yang itu namanya lambda per T, atau V sama dengan lambda dikali F. Nah, contohnya ada nih di sebelahnya. Silahkan videonya bisa di stop untuk melihat contoh-contoh cara menghitung cepat rambat gelombang. Nah, kita lanjut lagi nih ke tentang mata. Jadi mata ini bisa mengalami gangguan dan gangguan-gangguan tersebut dapat dicarikan solusinya. Contoh, miopi atau rabun jauh. Nah, miopi atau rabun jauh ini bisa ditolong dengan menggunakan lensa cekung. Kemudian tabel kedua, hipermetropi atau rabun dekat. Bisa ditolong menggunakan jenis kacamata lensa cembung. Sedangkan presbiopi atau mata tua itu bisa dibantu dengan lensa bifokal.
Nah, ini tolong dipelajari ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang cermin. Ya, cermin di sini ada satu persamaan yang ingin Ibu berikan dan semoga kalian bisa mempelajarinya, yaitu menghitung jarak fokus ataupun jarak benda ataupun jarak bayangan dengan rumus 1/S ditambah 1/S aksen atau S petik di atas sama dengan 1/F. Contohnya seperti berikut. Sebuah benda berdiri tegak di atas sumbu utama cermin cekung. Oke, ada jaraknya 20 cm. Berarti S, diketahui S dan S aksen. Di sini yang Ibu mau bahas adalah tentang jarak fokus, maka yang ditanya adalah F. Maka kita gunakan rumus yang awal tadi, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, menghitung pecahan seperti ini sama seperti dalam matematika, maka disamakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, baru kalian bisa jumlahkan. Seperti contoh bisa diperhatikan, kalau ada yang punya soal lain dan mau coba kerjakan, kemudian mau dikirim ke Ibu untuk Ibu periksa, juga boleh. Ya, kisi-kisi selanjutnya ada tentang sistem gerak pada manusia nih. Ada 3 utama penunjang sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada tulang, sendi, dan otot. Ini ada nama-nama tulang pada manusia. Kemudian ini adalah nama-nama sendi. Ada sendi peluru, sendi putar, engsel, dan 3 sendi ya, mohon maaf. Sendi putar, sendi peluru, dan sendi engsel. Ini adalah bagian-bagiannya. Tolong diperhatikan karena menurut kisi-kisi persendian ini nanti muncul di salah satu soal ujian madrasah. Selanjutnya ada tentang dikotil dan monokotil. Nah, materi ini Ibu sudah bahas juga di materi kelas 7, terutama dari ciri-ciri dan perbedaan antara dikotil dan monokotil. Tolong dipelajari dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah, baik darah besar maupun darah kecil. Silakan perhatikan gambar. Dari gambar kita tahu bahwa peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Oke, diperhatikan alurnya. Video ini bisa di stop, kemudian kalian bisa menuliskan dari mana saja proses mekanisme dari peredaran darah besar maupun darah kecil. Salah satunya akan keluar di soal ujian madrasah. Jadi silakan dipelajari dengan baik. Ya, lanjut lagi di sistem pernafasan manusia. Ada 7 organ-organ yang membantu dalam proses sistem pernapasan manusia, dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, silakan dipelajari untuk sistematika pernafasan manusia. Ya, cukup sekian dulu pembahasan kisi-kisi dari Ibu. Sangat singkat dan Ibu merasa masih banyak kekurangan dari video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA. Terima kasih.